Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mereview pada topik 5 dan 6 dan 7, ya, yaitu terkait konsep advokasi kebijakan, kemudian bagaimana sih langkah-langkah advokasi kebijakan, serta bagaimana cara penyusunan policy brief. Jadi, policy brief itu adalah bagian dari kegiatan advokasi. Jadi, policy brief itu akan mendukung kegiatan kita dalam mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi si pemangku kepentingan ya supaya dia bisa menerima kebijakan kita atau sebagai sarana meningkatkan intensi masyarakat ya ketika dia membaca policy briefnya. Policy brief itu bisa diupload di sosial media, diupload di website ya supaya banyak yang membaca dan seperti apa sih urgenitas kebijakan yang kita rekomendasikan tercantum di dalam dokumen policy brief atau draftnya ya. Draft policy brief itu seperti draft kebijakan. Urgenitas terkait kebijakan tersebut perlu dibentuk oleh pemerintah. Jadi isinya adalah rekomendasi kebijakan. Lah, teman-teman di sini nanti harapannya bisa memahami apa itu policy brief, tentunya juga bisa membuat seperti apa sih policy brief ya di bidang kesehatan, misalnya terkait kebijakan telemedicine kah, terkait kebijakan penanggulangan rokok, kebijakan penanggulangan HIV ya, itu tentunya masih punya problem-problem. Nah, problem-problem tersebut bisa diselesaikan mungkin dari alternatifnya harus ada penguatan terkait kebijakan. Kemarin kita mempelajari di topik-topik sebelumnya jenis-jenis kebijakan apa yang bisa kita advokasikan ya, baik itu dalam bentuk peraturan, baik itu dalam bentuk tata laksana ya maupun pada budaya kerja. Jadi itu kebijakan yang bisa kita advokasikan. Advokasi pada dasarnya adalah kegiatan mempengaruhi pemangku kepentingan atau pengambilan keputusan untuk mengubah atau membuat ya menyusun suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut bisa mengatasi suatu permasalahan kesehatan. Nah, mari kita share untuk topik pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang konsep advokasi kebijakan ya, yang lanjutan. Kalau kemarin kita ngomonginnya baru pengertian, ruang lingkup. Nah, sekarang seperti apa sih sasaran dari pelaku advokasi kesehatan atau kebijakan kesehatan tersebut? Pada definisinya, sasaran itu adalah pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan, baik itu di pemerintah, di lembaga perwakilan rakyat, mitra, ya, atau media massa, organisasi profesi, ormas, LSM, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Intinya adalah kegiatan advokasi itu memang kita ke arah pengambilan keputusan ya, yang bisa memberikan dukungan atau bisa juga kepada stakeholder yang bisa memberikan suatu manfaat ya, manfaat apabila dia bisa menyusun suatu kebijakan tersebut atau memberi dukungan terhadap kebijakan tersebut. Pelaku advokasi biasanya berasal dari kalangan pemerintah, sering juga dari perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan yang ada di pemerintah. Jadi kalau kita sering dengar ada kegiatan diskusi publik, ada kegiatan orasi, ada kegiatan penyampaian ya, penyampaian polisi brief, penyampaian kebijakan, sosialisasi tentang urgenitas suatu masalah ya, seperti webinar-webinar itu adalah bagian kegiatan advokasi. Jadi itu adalah suatu rangkaian. Kalau misalnya kemarin kita ketahui bahwa advokasi itu tidak bisa dilakukan satu kali, tetapi dia adalah kegiatan yang terencana. Banyak rangkaian kegiatannya untuk bisa membuat intensi dari para pemangku kepentingan untuk memahami seberapa urgentnya sih masalah tersebut untuk segera diberikan solusinya melalui pembentukan kebijakan. Jadi seringnya juga perguruan tinggi ini nanti teman-teman ya bisa membuat apa sih rekomendasi kebijakan untuk mengatasi suatu masalah tersebut.
Kemudian organisasi profesi, ormas, ya, LSM, dan tokoh berpengaruh lainnya yang seringkali melakukan kegiatan advokasi. Advokasi itu kita sampaikan kemarin dengan melalui pendekatan persuasif. Jadi pendekatan yang memberikan ajakan, pendekatan yang mempengaruhi ya, dan ada kepercayaan ya supaya mereka mau menerima atau terbuka terhadap si avokator. Nah, ada beberapa pendekatan advokasi ya. Ada yang pertama yaitu adalah pendekatan dengan melibatkan para pemimpin. Jadi di sini para pembuat undang-undang, mereka yang terlibat dalam penyusunan hukum, peraturan, maupun pemimpin politik itu menetapkan kebijakan publik, maka sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan terkait masalah sosial termasuk dengan kesehatan. Jadi ketika kita melakukan advokasi, kita bisa melibatkan pemimpin ya menjadi mitra atau bisa menjalin kerjasama, menjalin relasi. Baik itu kemarin ya ada beberapa cara-cara kita melakukan advokasi, bisa lewat negosiasi, bisa lewat diplomasi ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk atau untuk mendukung kegiatan advokasi yang akan dilakukan. Kemudian, jangan lupa bekerja dengan media massa. Gunanya media massa itu adalah meningkatkan intensi masyarakat tadi. Kalau semakin banyak masyarakat yang menaruh perhatian terhadap suatu isu tersebut, maka akan semakin mudah isu tersebut ya menjadi suatu kepentingan para pemerintah atau para pemangku kepentingan. Maka dari itu, ketika kita menyampaikan suatu rekomendasi kebijakan, ketika kita menyampaikan suatu isu, itu bisa disebarluaskan, baik itu melalui media massa, atau sekarang melalui media online ya, itu jadi lebih cepat. Ya, kalau contohnya ketika COVID dulu ya, ketika COVID-19 beritanya itu sudah muncul banyak melalui media internet, media massa, maka pemerintah mendesak pemerintah untuk segera membuat kebijakan terkait physical distancing. Jadi ketika terlalu banyak adanya desakan dari masyarakat, tuntunan dari masyarakat, atau pusat perhatian dari masyarakat, maka rekomendasi kebijakan tersebut akan semakin kuat atau akan semakin mudah untuk disusun oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga menjalin kemitraan. Nah, kemitraan ini bisa bentuknya luas ya. Bisa kemitraan untuk bekerja sama dalam hal memberikan dukungan biaya, dukungan sarana, atau bergerak bersama-sama melakukan kegiatan advokasi ya, atau bergerak bersama-sama menjalin diplomasi, menjalin korelasi dan lain sebagainya. Jadi di sini membangun kemitraan itu menjadi suatu upaya yang penting dalam membangun suatu jaringan dan kemitraan ini akan berkelanjutan ya dalam berbagai sektor dan ini akan membentuk kerjasama yang bisa mencapai tujuan teman-teman dalam melakukan kegiatan advokasi. Kemudian yang keempat yaitu adalah memobilisasi massa. Jadi kita mengorganisasi massa, kelompok ya, supaya bisa memberikan suatu motivasi. Apa sih yang perlu diubah, apa tindakan korektif dari suatu isu tersebut. Dan yang terakhir adalah membangun kapasitas. Di sini membangun kapasitas itu artinya melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program yang komprehensif dan membangun kritikal massa pendukung yang memiliki keterampilan advokasi. Jadi di sini kita lebih membangun lembaga kita ya supaya punya kapasitas keterpercayaan. Karena kalau kita bahas komunikator itu harus komunikator yang bisa dipercaya komunikator yang jelas ya, punya latar belakang yang jelas dan dipercaya. Jadi ini cara kita membangun suatu kredibilitas advokator ya, advokator kesehatan. Ada 8 unsur dasar advokasi. Yang pertama yaitu melakukan penetapan tujuan advokasi. Jadi advokasi itu harus bisa dibuat secara spesifik berdasarkan pertanyaan. Apa isunya ya? Kemudian apa kebijakan yang sudah ada? Kemudian apa yang sudah dilakukan
oleh pemerintah yang sudah dilaksanakan di masyarakat, apa yang timpang ya, kemudian apa rekomendasinya. Jadi yang mana kebijakan itu menjadi suatu solusi menjawab permasalahan yang ada. Tentunya kalau kita advokasi, basisnya itu adalah data dan fakta. Maka biasanya kita pasti harus ada risetnya, didukung dengan data-data penelitian yang menunjukkan fakta bahwa hal tersebut itu suatu masalah. Dalam menentukan masalah maka bisa dilakukan dengan penelitian. Jadi harus ada datanya, real data. Ketika kita menemukan suatu isu tersebut dilakukan dengan riset. Dan mengidentifikasi halayak siapa sih sasaran advokasi yang kita tujukan. Kemudian mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Pesan advokasi itu harus disesuaikan dengan siapa sasaran kita. Ya, disesuaikan sasarannya, disesuaikan dengan bagaimana karakteristik sasarannya agar kita ketika berbicara pesan advokasi itu bisa mudah dipahami. Jadi bahasanya itu sederhana, mudah dipahami dan jelas. Kemudian selanjutnya membangun koalisi, ya. Jadi koalisi itu sangat penting. Jadi sama-sama membangun suatu kelompok kepentingan yang mana di sini bisa memberikan dukungan secara politis dalam membantu pesan tersebut ya sampai ke pemangku kepentingan. Jadi sama-sama beraliansi ya. Biasanya antara perguruan tinggi berkoalisi dengan LSM ya, berkoalisi dengan ormas ya dalam membangun suatu pemahaman tentang isu. Kemudian yang keenam, membangun presentasi yang persuasif atau presentasi yang memberikan suatu ajakan. Ada kecermatan dan kehati-hatian dalam penyampaian argumen sehingga bisa meyakinkan atau model cara presentasinya itu memberikan memberikan keyakinan atau memberikan pengaruh terhadap si komunikatornya. Betul. Jadi itu harus dibentuk ya presentasi yang persuasif. Kemudian penggalangan dana untuk advokasi dan melakukan evaluasi upaya advokasi. Seperti yang disampaikan kemarin, suatu rangkaian kegiatan advokasi itu perlu dilakukan evaluasi apa yang tidak tercapai, kemudian akan dilakukan perencanaan evaluasinya, perencanaan advokasinya kembali. Nah, yang namanya kegiatan advokasi tadi tidak hanya kita satu kali saja datang contohnya ke dinas kesehatan untuk melakukan advokasi KTR, maka itu tidak bisa seperti itu. Banyak banyak rangkaiannya. Misalnya, pertama kita mengajak kelompok masyarakat anti rokok, kemudian kita mengajak para kelompok petani tembakau, kemudian kita membuat suatu pesan orasi atau pesan advokasi ya, pesan yang tersampaikan di media massa, kemudian melakukan riset riset tentang dampak rokok, sosialisasi dampak rokok, dan memberikan solusi-solusi terkait dampak rokok tersebut. Begitu juga kita bikin policy briefnya ya, policy briefnya kita di-share di koran, kita share di radio. Nah, itu adalah strategi-strategi yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan. Jadi perlu juga dilakukan evaluasi terkait ketercapaiannya dan maka menentukan perencanaannya kembali. Jadi sama ya, setiap kegiatan itu sebenarnya adalah suatu rangkaian administrasi. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan akan monitoring evaluasi. Nah, itu terkait topik 5, jadi masih terkait konsepnya si advokasi. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah advokasi? Ini akan kita pelajari di topik ke-6. Topik ke-6 ya, tentang langkah-langkah advokasi. Yang pertama, dalam melakukan kegiatan advokasi, kita harus melakukan identifikasi dulu masalahnya atau isu yang perlu kita lakukan advokasinya. Masalah itu harus dirumuskan berbasis data dan fakta tentunya.
Dan sangat penting agar keputusan yang nanti dibuat itu juga berdasarkan informasi yang valid, informasi yang benar. Maka data dan fakta itu tadi bisa diperoleh dari kegiatan penelitian. Jadi nanti kalau teman-teman membuat suatu skripsi gitu ya, tugas akhir penelitian, itu bahannya bisa dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan atau bahan penyusunan policy brief. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisa kelompok sasaran. Jadi siapa sih decision maker-nya? Siapa penentu kebijakannya? Apakah itu misalnya di tingkat dinas kesehatan? Ataukah itu di tingkat Pemda? Ataukah itu di tingkat desa? Ataukah itu di tingkat provinsi? Atau itu di tingkat pusat? Jadi nanti tergantung. Apakah itu adalah pengambil keputusan pada tingkat pusat, maka siapa? Kemenkes ya, kemudian pemerintah. Kemudian kalau tingkat daerah berarti ada Pemda, ada Dinkes. Jadi tergantung siapa decision maker yang bisa mengatasi masalah kesehatan tersebut melalui perumusan kebijakan. Itu yang kedua ya, jadi mengidentifikasi kelompok sasaran. Tergantung apakah yang mau dibentuk itu peraturan, undang-undang atau instruksi ya yang bisa menguntungkan kesehatan. Bisa nggak kita melakukan advokasi kepada direktur rumah sakit? Bisa. Bisa nggak kita melakukan advokasi pada kepala puskesmas? Bisa. Nah, kalau pada tingkat organisasi, maka kegiatan advokasinya itu adalah advokasi yang bentuknya adalah instruksi pelaksanaan ya, pelaksanaan organisasional. Karena itu bisa terkait budaya kerja ya, dan sistem kerja, itu bisa dilakukan advokasi pada organisasi atau vaskes ya, di tingkat vaskes. Kemudian kita siapkan dan kemas bahan informasi. Jadi bahan informasi itu kita kasih yang mudah dipahami, kemudian pesannya juga menarik, pesannya mempengaruhi, pesannya ada ajakan ya bahwa kalau misalnya ini dilakukan itu bisa sangat membantu menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, dalam menyusun bahan informasi, kita juga perlu melakukan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ketika menyusun bahan informasi, minimal itu harus memuat rumusan masalah, latar belakang masalah, alternatifnya, usulan dan usulan peran atau tindakan yang diharapkan, tindak lanjutnya, dan bahan informasi itu pokoknya harus bisa menjawab suatu pertanyaan terkait 5W 1H. Jadi pertanyaan masalah terkait 5W 1H itu harus bisa dijawab. Kemudian informasinya harus menarik, jelas, mengesankan. Kemudian bisa disertai dengan ilustrasi ya, gambar. Jadi kalau kita baca cuma angka data, itu kan pusing. Nah, mungkin kita bikinlah pakai pakai grafik, grafik batang, grafik garis, atau kasih gambar atau kasih kasih ilustrasi-ilustrasi gambar supaya lebih mudah dipahami dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan bahan informasi kepada pemangku kepentingan. Setelah itu, ya setelah tadi kita sudah melakukan penyiapan bahan informasi, maka kita rencanakan teknik atau cara kegiatan operasionalnya. Ataukah mau bentuknya itu lobby, atau bentuknya itu negosiasi, atau bentuknya itu debat publik, bentuknya petisi, kemudian pembuatan opini, seminar, ya konsultasi, ya bentuknya itu banyak. Yang kemarin kita sudah ketahui ya, ada negosiasi juga, ada resolusi juga, ada diplomasi juga, itu salah satu itu teknik-teknik ketika kita melakukan advokasi. Jadi banyak tekniknya dan kita tentukan ini cocoknya disampaikan dengan teknik apa. Nah, baru kalau sudah dilaksanakan tentu harus dilakukan monitoring evaluasi untuk memperbaiki strategi advokasi yang sudah kita lakukan. Jadi advokasi itu merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Dan advokasi itu tidak berhenti ketika kebijakan itu sudah terbentuk. Tapi harus terus ditindaklanjuti apakah kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Itu ya. Nah, ada beberapa peran, contohnya ya, ini peran terkait kegiatan advokasi ya.
baik itu peran untuk dinas kesehatan. Contohnya ya, itu nanti dia melakukan rumusan masalah, menetapkan arah kebijakan, menentukan siapa sasaran yang perlu diberikan advokasi, memilih pelakunya, menyusun bahan advokasinya, mengembangkan kemitraannya, dan mengelola kegiatan advokasinya. Kalau kita lihat bahwa advokasi itu dikatakan berhasil itu seperti apa? Kalau advokasi, dikatakan advokasi kita berhasil, itu apabila secara output itu ada kepedulian, ada keterlibatan dan dukungan, ada kesinambungan upaya kesehatan, ya, baik kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keterlibatan dalam kegiatan, ya, outputnya tentunya yang kita sampaikan rekomendasi kebijakannya itu terbentuk baik itu dalam bentuk undang-undang, perda, atau instruksi yang bisa mengikat masyarakat atau instansi ya yang terkait dengan masalah yang kita sampaikan. Kalau kita lihat dari indikator proses, maka ketercapaiannya bisa dilihat apabila rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan kita itu tercapai. Kalau dari input, maka ada sasaran yang jelas, punya bahan informasi, dan adanya kesiapan pelaku advokasi. Jadi kita bisa menilai apakah kegiatan advokasi kita itu berhasil atau tidak sih. Maka perlu dilakukan perencanaan, pengorganisasian, dan monitoring evaluasi. Begitu juga dengan perencanaan itu harus diketahui ya apa indikator keberhasilannya, siapa target kegiatan advokasinya. Jadi sebenarnya teman-teman ya di dalam kegiatan vokasi sama dengan kegiatan administrasi kesehatan. Cuma ini adalah pelaksanaan kegiatan advokasi yang merupakan salah satu kegiatan untuk mempengaruhi ya perubahan perilaku dari pemangku kepentingan, baik itu dalam penyusunan kebijakan atau memberikan suatu instruksi atau menciptakan budaya hukum. Itu adalah tujuannya ya dalam kegiatan advokasi. Kemudian kalau kita bahas ya terkait yang namanya policy brief itu sebenarnya salah satu ya bentuk rekomendasi kebijakan atau salah satu metode kita menyampaikan kebijakan, rekomendasi kebijakan. Policy brief itu tidak banyak-banyak, jadi biasanya hanya terdiri dari 2 sampai dengan 4 halaman dan disusun dengan desain yang menarik, tapi bisa menyampaikan informasi ya, informasi yang jelas dan mudah dipahami. Nanti di akhirnya itu ada rekomendasi kebijakannya itu apa saja yang disampaikan untuk mengatasi masalah yang sudah kita uraikan. Apa itu tujuannya? Yaitu tentunya memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul dibandingkan dengan alternatif lain. Jadi alternatif kebijakan tersebut adalah bentuk rekomendasi yang kita sampaikan kepada pemangku kepentingan. Rekomendasi itu juga seperti sebuah sugesti bagi pengambil kebijakan ya. Jadi dia akan mengetahui apa sih yang diharapkan atau apa yang harusnya akan terjadi ya dengan adanya rekomendasi. Kalau policy brief secara definisinya itu adalah dokumen singkat yang menyajikan temuan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian ya yang tidak memiliki pengetahuan atau kepakaran khusus. Fokusnya tentu pada temuan spesifik yang menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan sehingga dapat berdampak pada perubahan kebijakan. Nah, di sini nanti dia menyampaikan data-data dan implikasi atau dampak dari suatu masalah tersebut. Ada beberapa kepentingan ya untuk sebuah policy brief yang baik itu harus memuat yang pertama fokus. Jadi kalau fokusnya itu ya kalau kita di kesehatan fokus pada suatu isu kesehatan ya yang menjadi suatu isu publik atau isu perhatian masyarakat ya yang biasanya kalau dikatakan isu itu
Ketika isu itu berdampak pada banyak orang, kemudian isu itu juga mempengaruhi prioritas ya pemerintah atau dia itu menjadi suatu prioritas pemerintah. Nah, itu bisa dijadikan isu. Nanti teman-teman di administrasi kebijakan akan belajar bagaimana cara menempatkan isu ke dalam agenda kebijakan. Itu ada beberapa stepnya, ada beberapa tahap. Kemudian tidak sangat ketat dan detail dalam menggunakan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Karena di sini pembaca itu dianggap sebagai pembaca yang umum. Jadi harus dengan kata-kata yang sederhana, singkat, padat, dan jelas ya. Makanya polisi B itu cuma bisa 2 sampai 4 halaman saja. Yang ketiga, berorientasi fakta-fakta lapangan, kemudian ringkas, dapat dipahami, bersifat promotif, tentunya kebijakan yang kita rekomendasikan itu harus bisa diimplementasikan. Jadi memang kebijakan itu tuh bukan kebijakan yang ngawang atau hanya sifatnya itu subjektif ya, tetapi memang bisa diimplementasikan. Contohnya Kemeninfo itu harus ngapain sih disusunnya, harus susun apa saja. Kemudian Kemenkes itu harus nyusun apa saja, Kemendikbud harus nyusun apa saja, harus membatasi ruang lingkup seperti apa ya. Jadi memang harus bisa dilaksanakan, harus bisa mempertimbangkan bahwa adanya kesesuaian alternatif dan rekomendasi kebijakan secara tidak langsung itu mereka bisa mengimplementasikannya. Nah, langkah-langkahnya ketika kita membuat policy brief, yang pertama tentu kita tentukan siapa sasarannya ya yang akan melakukan pengubahan terkait kebijakan tersebut untuk atau juga bisa untuk meningkatkan kesadaran isu. Jadi kita tetapkan dulu siapa sasarannya, kemudian kita tulislah bagian-bagian policy brief. Ada namanya executive summary, yaitu adalah ringkasan eksekutif. Jadi itu adalah ringkasan semua isi dari policy brief tersebut untuk meyakinkan pembaca terkait di sini apa sih manfaat ya dan telaah gitu ya dalam mengkaji, menganalisa dan menginvestigasi suatu kasus dan berupa juga kita sebutkan pernyataan kenapa alasan kebijakan tersebut perlu segera dirubah atau rekomendasi apa yang kita sampaikan ya kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, isinya itu adalah tentang urgensi masalah. Jadi kita sampaikan mengapa permasalahan itu menjadi suatu urgensi yang perlu segera diatasi. Kemudian kita sampaikan juga apa kebijakan yang sudah ada ya, dan melakukan kritik bahwa kebijakan tersebut mungkin tidak berjalan dengan sesuai atau mungkin masih belum mengatur apa atau mungkin masih sifatnya terlalu belum bisa mengikat, belum bisa mengatur. Kita melakukan kritik terhadap suatu kebijakan yang sudah ada. Baru habis itu kita menyebutkan apa rekomendasi kebijakan. Nah, itu teman-teman tadi adalah yang namanya langkah-langkah policy brief. Jadi teman-teman semoga bisa memahami ya seperti apa itu kegiatan advokasi dan salah satu langkahnya bisa melakukan penyusunan policy brief. Mungkin dari saya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.